Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reisha Kartika Andriani dari program studi Administrasi Publik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perekonomian dua sektor. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan dari pengertian dari perekonomian dua sektor ya teman-teman. Oke, check it out. Perekonomian sektor merupakan penyederhanaan dalam mempelajari sistem perekonomian secara keseluruhan. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian, tidak terdapat pajak dan pengeluaran dari pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan impor dan ekspor barang. Selanjutnya, dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga yaitu terdapat dari perusahaan yang meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional dalam kurung Y adalah sama dengan pendapatan disponsibel YD atau Y sama dengan YD. Pendapatan yang digunakan rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk membeli barang-barang modal seperti mesin-mesin, peralatan produksi lainnya, atau mendirikan bangunan pabrik dan bangunan tambang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri aliran pendapatan dalam ekonomi dua sektor. Yang pertama, sebagai balas jasa kepada pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga atau oleh sektor rumah tangga, perusahaan sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, ada sebagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang, jasa, dan yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian yang ketiga, yaitu sisa dari berbagai jenis pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Dan yang keempat, yaitu pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjamkan tabungan yang dikumpulkan oleh institusi keuangan dari sektor rumah tangga itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya, hubungan apa sih antara konsumen dan pendapatan? Oke, yang pertama, jika pendapatan rendah, rumah tangga mengorek tabungan, artinya rumah tangga harus menggunakan tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsinya. Oke, kemudian yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan dari konsumsi itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkatan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dari fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan perekonomian tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan lain konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kekayaan yang terkumpul. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, sikap berhemat. Dan yang keempat, keadaan perekonomian. Yang
sama distribusi pendapatan. Kemudian ada pengertian melalui investasi. Investasi juga disebut dengan istilah penanaman modal yang menentukan tingkat pengeluaran. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal untuk perusahaan membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan dari produksi untuk menambahkan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penentuan tingkat investasi diantaranya ada 6. Yang pertama ada tingkat keuntungan, kedua ada suku bunga, yang ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan atau prediksi kita mengenai ekonomi yang akan terjadi di masa depan atau 5 tahun ke depan. Yang keempat, kemajuan dari teknologi dari saat ini dan ke depannya. Yang kelima, ada tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dan yang keenam, keuntungannya apa sih dan berapa yang akan kita peroleh nantinya. Oke teman-teman, sekian yang bisa Reza sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata dan penggunaan bahasa yang Reza ucapkan tadi. Selebihnya mohon dimaafkan. Dan selanjutnya untuk teman-teman, selamat mempelajari tentang perekonomian dua sektor ini lebih dalam lagi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.